Apa yang Anda rasakan di awal pekan ini? Sangat optimis atau menjadi sangat pesimis? Optimis dengan segala sesuatu yang Anda akan jalani dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, dalam relasi Anda, semua baik-baik, dengan kesehatan Anda. Banyak hal dalam kehidupan ini yang kadang-kadang membuat kita sangat worry, kita menjadi sangat pesimis dan menjadi sangat khawatir. Tetapi juga di sisi lain kita mesti belajar menempatkan optimisme dalam hidup kita. Bahkan dalam situasi yang tidak menentu, tidak pasti, kita juga tetap memiliki alasan untuk berharap. Seperti pegawai istana dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes, yang berkisah mengenai Yesus yang kembali ke Kana, tempat dia mengubah air menjadi anggur. Dan di sana ada seorang pegawai istana di Kapernaum yang datang kepada Yesus dan minta supaya anaknya disembuhkan, dan anaknya sedang sakit keras. Anda bisa bayangkan situasi yang dihadapi, tentu sangat menyedihkan. Tetapi di tengah situasi yang menyedihkan ini, dia tidak putus asa, dia tidak kehilangan. Dia punya secercah harapan, dia punya optimisme yang menggerakkan dia untuk mencari pertolongan. Dan ini sering penting juga dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami situasi yang gelap, kita membiarkan juga emosi negatif berbicara pada kita. Kemarahan, kesedihan, ketidakberdayaan. Supaya apa? Supaya kita bergerak dan mencari pertolongan pada orang lain. Kita harus merasa sensibel dengan diri kita sendiri, dengan kebutuhan kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri. Supaya kita kemudian bisa membuka diri, menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan orang lain. Dan juga kita bisa belajar dari kehidupan kepala atau pegawai istana ini. Tentu sebagai pegawai istana hidupnya baik, tetapi juga dalam kehidupan yang baik ini dia mengalami juga seperti ini. Ada situasi yang sulit dalam hidupnya. Tidak semua yang terjadi dalam hidup kita itu semua serba indah dan wah. Berikan tempat juga pada kegagalan kecil, pada kesulitan kecil yang, dan juga mungkin kesulitan besar yang Anda harus hadapi. Tetapi tetaplah optimis, tetaplah punya harapan. Ingat, you win some, you lose some. Mungkin Anda tidak bisa memenangkan semuanya, tetapi Anda harus menghargai bahwa Anda juga memenangkan sesuatu. Anda juga meraih sesuatu, Anda juga berhasil sesuatu. Even so small, it's okay. Mungkin sangat kecil, tapi Anda harus juga menghargai pencapaian Anda, usaha Anda. Anda harus berani melihat nilai positif dalam diri Anda. Jangan tenggelam dalam perasaan negatif. Maka saya ingin kita mulai pekan ini dengan optimisme yang besar. Meskipun situasi yang kita hadapi tetap sama, kesulitan yang kita hadapi mungkin juga belum berkurang, tapi percaya seperti pegawai istana dalam Injil hari ini, dia juga tetap percaya dan apa yang dia imani itu terjadi. Maka belajarlah, percaya pada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, berikan tempat bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu dan bangkitkan semangat positif dalam dirimu, emosi yang positif, cara berpikir positif. Dan seringkali kita harus berani memotivasi diri kita sendiri. Katakan pada diri kita, saya bisa, saya bisa. Jangan katakan Anda tidak bisa, katakan bisa. Jangan katakan tidak akan terjadi, katakan belum terjadi. Apa yang mungkin nampaknya saat ini belum Anda capai, tidak berarti tidak bisa Anda capai. Dan dengan optimisme ini, Anda akan melangkah lebih pasti dan lebih bahagia dalam hidup ini. Dan pegang tangan Tuhan, pegang juga tangan-tangan orang yang Anda cintai, dan melangkah bersama dengan cara berpikir positif, dengan iman yang positif, dengan emosi yang positif. Tuhan, kami tahu tidak semua dalam kehidupan kami terjadi seturut dengan keinginan kami. Seringkali juga ada begitu banyak tantangan, ada banyak ketidakpastian. Tapi Tuhan, berkati semua yang mendengarkan renungan ini, dan pegang tangan mereka dan sabdamu hari ini juga mereka dengarkan. Jadilah seperti yang Engkau imani. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau sanggup melaksanakan segalanya juga dalam hidup kami ini. Dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.